Halo, selamat siang kepada seluruh peserta webinar khusus dokter kali ini. Perkenalkan saya Dr. Amalia, salam dari Rumah Sakit Jantung Diagram by Siloam Hospital Group di Jalan Cinere Raya, nomor 19, Depok. Baik, siang ini kita akan mendengarkan paparan tentang ACG in Emergency oleh salah satu dokter spesialis terbaik kami, yaitu Dr. Teguh Istia Muda Perdan, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dan sekilas tentang beliau lulusan dari pendidikan kedokteran tahun 2007 di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan lulusan pendidikan spesialis dari Departemen Kardiologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Beliau bergabung di kita di Rumah Sakit Jantung Diagram dari tahun 2017 hingga saat ini. Adapun sebelum kita mendengarkan paparan dari beliau, ada beberapa persyaratan yang harus diikuti oleh seluruh peserta webinar. Yang pertama, memastikan bahwa mikrofon para peserta webinar dinonaktifkan selama paparan. Yang kedua, setiap peserta webinar wajib mengisi absensi di room chat yang akan tersedia, nama dan tempat asal dia bekerja. Kemudian yang ketiga, jika para dokter memiliki pertanyaan, silakan mencantumkan di room chat, nanti akan dijawab setelah paparan selesai. Baik, mari kita sama-sama merefresh kembali tentang EKG. Baik, silakan dokter. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sejawat sekalian. Saya Dr. Dani, terima kasih atas kesempatannya kepada Rumah Sakit Jantung Diagram untuk kita membahas sedikit materi siang ini untuk kita refreshing ilmu ya, refreshing ilmu sedikit saja, terutama dalam hal sehari-hari yang sering kita temukan di praktek sehari-hari kita. Jadi di sini kalau saya lihat sebagian besar rekan-rekan sejawat GP ya, GP yang mungkin juga bekerja di IGD atau di ruang rawat yang dimana kita bisa mendapatkan kasus-kasus kegawat daruratan yang berkaitan dengan jantung. Dan di situ tools yang sangat berguna yang paling pertama, yang praktis, yang bisa kita gunakan secara cepat dan memberikan interpretasi informasi yang baik, itu adalah EKG. Oke, baik, kita mulai. Iya, sebentar ya. Oke. Oke. Jadi judulnya adalah EKG pada kegawat daruratan, ECG in emergency. Oke, jadi EKG ya, seperti tadi saya bilang, ini alat yang praktis, portable, cepat, bisa memberikan hasil yang cepat untuk kepentingan diagnosis ya. Jadi kita bisa mendapatkan banyak informasi dari EKG ini, terutama pada setting kegawat daruratan di mana kita butuh informasi yang tepat dan cepat sehingga kita bisa memberikan penanganan yang tepat ya. Oke. Sedikit saja EKG seperti kita tahu itu yang menggambarkan aktivitas listrik jantung ya, dan dia dapat menunjukkan berbagai tanda kelainan yang terjadi pada jantung kita berkaitan dengan kasus-kasus kegawat daruratan. Di sini kita bisa lihat sistem elektrik jantung, jadi memiliki beberapa komponen. Yang pertama dilihat ada SA node atau sinoatrial node, di mana produksi awal dari impuls listrik jantung sebelum dihantarkan ke seluruh bagian jantung. Lalu dari situ melewati jaras interatrial dan berhenti sejenak di AV node, atrioventricular node, dan dia akan dihantarkan melalui AV bundle ya. Lalu di situ
akan dihantarkan lagi ke ventricle kiri dan kanan melalui cabang berkas left and right bundle branches, ya, cabang berkas kiri dan kanan, dan yang terakhir dia akan menyebar secara merata lewat serat Purkinje, serabut Purkinje atau Purkinje fibers. Itu perjalanan impuls normal dari listrik jantung, ya, sekilas seperti itu. Jadi kali ini saya akan memaparkan teorinya sedikit saja, nanti kita akan melihat berbagai contoh-contoh kasus EKG, terutama yang kita dapatkan di kasus-kasus kegawat daruratan, ya. Kalau hanya teori saja mungkin nanti sejawat juga sudah pernah dan teorinya memang tidak ada yang baru, ya. Ini hanya refreshment saja. Nah, ini Anda lihat perjalanan impuls aliran listrik itu digambarkan dengan komponen-komponen pada gambar EKG. Bila kita lihat ada maknanya masing-masing, ya. Jadi saat impuls diproduksi di SA node dan dia dihantarkan menuju ke AV node, jadi di SA node itu di situ terjadi depolarisasi atrium yang digambarkan oleh gelombang P, ya. Ini gelombang P, lalu perjalanan dia menuju AV node itu dilambangkan dengan interval PQ, ya. Itu interval itu ada nilai normalnya. Nah, nanti apabila ada pemendekan atau pemanjangan itu ada kelainannya masing-masing yang menggambarkan ada gangguan dari penghantaran saat dari SA node menuju AV node. Nah, terus yang kedua adanya kompleks QRS. Kompleks QRS ini menggambarkan depolarisasi ventricle. Ya, ada komponen-komponen kecilnya. Misalnya gelombang Q ini saat masih di serabut AV node sini, ya. Terus saat R dan S itu dia sedang di depolarisasinya dihantarkan ke cabang berkas kiri dan kanan sampai serabut Purkinje. Lalu ada ST segmen di sini. Nah, terus yang terakhir adalah gelombang T yang menunjukkan repolarisasi ventricle, di mana hantaran satu siklus hantaran itu selesai mengalami repolarisasi dan akan berlanjut ke siklus irama jantung berikutnya. Jadi dari gelombang P sampai gelombang T itu adalah satu siklus, ya, kita bilang. Lalu ada juga terakhir interval QT. Nah, interval QT ini mulai dari awal gelombang Q sampai akhir gelombang T. Oke, jadi sekilas itu komponen-komponen dari gelombang-gelombang dan interval-interval dari komponen EKG, ya. Nah, untuk mengetahui kelainan-kelainan pada EKG tentunya kita harus mengetahui gambar normal dari EKG yang normal. Gambar EKG yang normal adalah sekilas seperti ini, ya. Anda lihat. Jadi cara kita menginterpretasi EKG itu seperti yang tadi ada komponen-komponennya kita interpretasi satu persatu, ya. Jadi pertama-tama tentunya iramanya, irama sinus yang normal, ya. Kalau irama yang berasal dari luar sinus ada kategori-kategorinya sendiri. Nah, kalau irama sinus kita lihat paling gampang gelombang P-nya itu positif di lead 2 dan di lead AVF dan negatif di AVR, ya. Itu menandakan gelombangnya berasal dari sinoatrial node. Lalu kita lihat interval PR intervalnya, ya, masih dalam batas normal atau tidak. Lalu kemudian gelombang QRS kita lihat morfologinya, durasinya itu di semua lead kita lihat. Lalu berikutnya segmen ST, ya, segmen ST apakah ada perubahan atau tidak, ini seringkali kita temukan pada kasus kegawat daruratan, terutama pada judul kasus ACS, ya, atau sindrom koroner akut, ya, di mana segmen ST itu salah satu yang mengalami perubahan, ya. Nanti akan ada kita bahas contoh-contoh kasusnya. Lalu yang terakhir adalah gelombang T. Nah, semua itu kita lihat, dan juga keteraturan irama jantung, ya, irregular atau reguler, ya, dan heart rate-nya masih dalam batas normal atau tidak, takikardi atau bradikardi.
Jadi itu adalah interpretasi EKG yang normal. Jadi rekan-rekan sekalian banyak-banyak melihat EKG yang normal, baru kita bisa membedakan nanti dengan yang tidak normal. Ya, ini adalah contoh EKG yang normal. Nah, berikutnya saya akan berikan beberapa contoh yang abnormal. Ya, setelah tadi kita sudah sedikit melihat gambaran EKG yang normal seperti itu. Nah, bagaimana yang abnormal? Tentunya banyak sekali ya keadaan-keadaan abnormal, gambaran-gambaran abnormal EKG. Tapi kita di sini berfokus saat ini untuk hari ini kita berfokus di yang sering kita temui di lapangan dalam setting kasus kegawat daruratan. Oke, yang pertama ini adalah fibrilasi atrium atau AF. Jadi kuncinya apa? Irama jantung tidak teratur. Tapi tidak teratur di sini ada dibilang, Anda lihat tulisan yang merah ya, irregularly irregular dan no P waves. Jadi tidak dapat dilihat gelombang P-nya, tidak terlihat lagi karena irama sinusnya sinoatrial node-nya itu sudah tidak memproduksi dengan reguler lagi. Dan juga kita lihat irama ventrikelnya. Ya, kalau di atas 100 kita bilang rapid ventricular rate. Nah, di sini irama jantungnya heart rate-nya 177. Di sini ada juga yang biru, ada yang dihantarkan secara aberrans ya. Lalu di panah yang hitam dilihat ada sedikit ST depresi, memang tidak spesifik ya. Jadi di sini adalah contoh fibrilasi atrial dengan rapid response, rapid ventricular response ya dengan heart rate yang cepat. Oke, ini contoh. Yang berikutnya flutter, atrial flutter. Jadi pada sebagian besar kasus respons ventrikelnya iramanya reguler. Lalu kompleks QRS-nya durasinya sempit ya, tidak lebar kecuali memang ada gangguan konduksi intraventrikel atau kelainan dari bundle branch ya. Lalu aktivitas atriumnya itu jelas dapat dilihat dengan gelombang flutter seperti kata kuncinya adalah sawtooth pattern ya. Sawtooth pattern itu gambaran gigi gergaji pada sebagian besar lead, terutama paling gampang dilihat pada lead inferior yaitu 2, 3 AVF dan V6 juga bisa. Dan kecepatan untuk irama atriumnya itu sekitar 250 sampai 350 per menit. Lalu untuk ventricular, kecepatan ventrikelnya itu sekitar 150 kali per menit. Jadi sering kita dapatkan jumpai pada konduksi 2:1. Ini contohnya ya. Dengan konduksi 2:1 ini adalah contoh flutter ya. Jadi gambaran gigi gergaji ini yang seperti ini ya, dapat Anda lihat. Lalu ada kompleks QRS, lalu gelombang P lagi kompleks QRS. Umumnya kalau flutter itu teratur, beda dengan atrial fibrilasi yang tadi ya. Oke. Lalu supraventricular tachycardia. Supraventricular tachycardia kuncinya iramanya teratur, gelombang QRS-nya sempit, kecuali kalau memang dihantarkan secara aberrans. Nah, gelombang P kadang bisa dilihat, seringnya tidak dapat dilihat, tergantung dari jenis supraventricular tachycardia yang kita dapatkan. Oke, ini adalah supraventricular tachycardia. Lalu yang berikutnya jarang didengar tapi cukup sering sebenarnya bisa kita temukan di lapangan adalah Wolff-Parkinson-White syndrome. Apa itu Wolff-Parkinson-White syndrome? Adalah sindrom preeksitasi di mana terdapat adanya jaras tambahan ya di dalam sistem elektrik jantung kita yang bisa menimbulkan gangguan irama jantung, kelainan irama jantung. Kuncinya apa? Ini Anda lihat dulu. Mungkin secara sekilas kita bisa melihat ini normal, tetapi bila kita lihat secara lebih detail ada beberapa kejanggalan ya. Nah, di sini kata kuncinya adalah PR interval yang pendek ya. Ini Anda lihat dari gelombang P ke QRS sangat dekat sekali ya, pendek, dan Anda bisa lihat di lead 1, di lead V2, V3 sampai V6, di lead AVL itu kita bisa menemukan adanya gambaran gelombang landai di sebelum QRS, itu namanya gelombang delta.
Gelombang delta ini menunjukkan khas pada sindrom WPW, ya. Pada sindrom WPW ini cukup khas. Oke. Nah, kenapa dia bisa berbahaya? Karena dia bisa mencetuskan gangguan aritmia yang maligna itu seperti ini. Ini menimbulkan ventricular tachycardia atau kadang SVT dengan aberrance. Lalu yang berikutnya adalah torsade de Pointa. Jadi interval RR-nya tidak reguler, kompleks QRS-nya itu twisting arahnya. Jadi amplitudenya ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Nanti kita lihat contohnya ya. Oke. Nah, ini contohnya. Ventricular rate-nya itu beragam dari 200 hingga 300 beat per menit, tapi bisa lebih cepat lagi dan biasanya tidak sustain. Jadi hanya sebentar berlangsungnya. Tetapi bila dia berlangsung cukup lama, dia bisa berlanjut menjadi ventricle fibrilasi atau VF yang sangat fatal. Ini contohnya torsade de Pointa. Torsade de Pointa ini di sini Anda lihat awalnya aksisnya mengarah ke atas, lalu dia mengarah ke bawah, kemudian dia ke atas lagi. Ya, ini torsade de Pointa ya, kata kuncinya. Lalu berikutnya fibrilasi ventricle. Nah, fibrilasi ventricle ini udah nggak bisa lagi dilihat gelombang P, sudah tidak jelas ya kompleks QRS, mana yang gelombang T udah tidak bisa dilihat lagi. Biasanya rate of undulation itu artinya gelombangnya itu kecepatannya sekitar 150 sampai 500 per menit. Jadi kalau sudah irama seperti ini sudah ini adalah irama ventricular fibrilasi. Jadi kita tidak usah ragu lagi, kita langsung melakukan upaya resusitasi. Karena saat irama seperti ini, kontraktilitas jantung sudah sangat kacau sekali. Ya. Terakhir ada escape rhythm. Escape rhythm itu sebagai irama kompensasi sebenarnya untuk mengkompensasi kelainan yang ada, tetapi kadang-kadang dia malah menyebabkan abnormalitas. Ini contoh yang pertama adalah junctional escape rhythm. Ya. Kompleks QRS-nya ini yang baris atas ya. Junctional escape rhythm ini kompleks QRS-nya masih sempit. Kuncinya adalah kita tidak bisa menemukan gelombang P karena ini bukan irama yang bukan berasal dari sinus, dari lokasi yang lebih di bawahnya ya, junctional ini. Terus yang bawah ini ventricular escape rhythm, lebih lambat lagi. Nah, tapi QRS-nya dia sudah lebar karena dia berasal dari ventricle. Ada juga idioventricular rhythm dengan heart rate yang sangat lambat, tidak ada P wave, PR intervalnya tidak bisa kita lihat dan QRS-nya juga lebar. Ini sudah biasanya memang pada kondisi-kondisi yang sudah sangat buruk ya, pada pasien yang sangat buruk. Ada juga sinus arrest atau exit block di mana irama sinus masih normal, tiba-tiba tidak ada hantaran irama lagi. Itu namanya sinus arrest. Atau dengan junctional escape. Jadi setelah terjadi arrest, lokasi node yang di bawahnya lagi AV node akan mengambil alih supaya tetap ada menjaga siklus irama jantungnya, tapi dia dalam bentuk irama escape ya, junctional escape. Ini Anda lihat yang di baris kedua. Oke. Lalu berikutnya AV block. Nah, AV block ini ada beberapa derajat dari yang ringan sampai yang berat. Nah, first degree AV block ini biasanya kita tidak menemukan simptom dan ini kita anggap masih kasus ringan ya. Nah, kalau first degree AV block ini tidak mengganggu hemodinamik juga biasanya. Kata kuncinya adalah interval PR yang memanjang. Jadi di atas normal batas interval PR itu adalah 0,2 detik. Nah, di atas 0,2 detik itu bisa kita bilang memanjang dan konstan ya. Konstan biasanya juga tidak menyebabkan gangguan irama jantung menjadi bradikardi. Lalu berikutnya yang lebih berat adalah AV block derajat 2. AV block derajat 2 dibagi 2, ada Mobitz 1 dan Mobitz 2. Nah, ini Mobitz 1 atau Winckebach. Ini kata kuncinya adalah
PR interval yang memanjang yang progresif. Jadi dalam setiap irama jantung yang berikutnya PR intervalnya semakin memanjang hingga sampai akhirnya gelombang QRS-nya tidak dihantarkan sama sekali. Ini Anda lihat dari irama jantung pertama, beat 1, beat 2, beat 3, beat 4 semakin panjang interval PR-nya. Dan yang beat kelima QRS-nya tidak dihantarkan sama sekali. Lalu berulang kembali siklusnya seperti itu. Lalu berikutnya second degree AV block yang MOBIS 2. MOBIS 2 ini PR intervalnya bisa normal, bisa memanjang, tetapi kata kuncinya adalah setelah beberapa beat dia akan hilang, tidak dihantarkan. Ya, jadi Anda lihat beat 1, beat 2, beat 3 normal, dan setiap tanda panah QRS-nya tidak dihantarkan pada beat yang tanda panah ini. Gitu. Itu MOBIS 2. Biasanya kalau AV block second degree MOBIS 2 itu sudah kita kategorikan sebagai high degree AV block dan biasanya memerlukan penanganan karena menimbulkan gejala. Gejalanya apa saja? Bisa sinkop, bisa pusing, bisa hipotensi ya yang menimbulkan gejala. Berikutnya adalah yang paling terakhir dari AV block itu third degree AV block atau complete heart block. Di sini gelombang P dan gelombang QRS berjalan sendiri-sendiri ya, sudah tidak mempunyai hubungan lagi. Jadi gelombang P mempunyai rate-nya sendiri, QRS mempunyai rate-nya sendiri. Di sini kita lihat kompleks QRS-nya lebar karena dia tidak dihantarkan dari S anode ya, tidak melanjutkan hantaran dari S anode, dia berasal dari ventricle, jadi sendiri-sendiri. Di sini kita lihat adanya ketidakteraturan hubungan. Jadi gelombang P punya patternnya sendiri yang tanda panah yang bawah, sementara QRS punya patternnya sendiri dan tidak saling berhubungan. Kalau AV block third degree sering sekali kita jumpai sebagian besar menimbulkan gejala ya, jadi simptomatik. Oke, jadi kita akan berangkat ke kasus-kasus, contoh-contoh kasus EKG. Jadi memang saya tidak banyak memberikan teori EKG karena itu pasti kita semua sudah mengenal ya, EKG yang normal bagaimana, berbagai kelainan EKG bagaimana. Yang penting kita korelasikan dengan klinis pasien yang kita dapat. Nah, ini kita akan mulai dengan contoh-contoh kasus. Biasanya kalau pada pertemuan langsung ini kita jadi sesi interaktif. Cuma karena ini kita webinar, jadi boleh Anda analisa sendiri, Anda ingin jawab di kolom chat silahkan, atau Anda untuk jawab sendiri silahkan ya. Kita akan sama-sama belajar dan membahas di sini ya. Oke. Kita mulai ya. Oke, pertama, lelaki usia 40 tahun datang dengan keluhan sesak nafas dan ada episode sinkop ya 5 jam sebelum masuk rumah sakit. Saat di rumah sakit tekanan darahnya 130/110 dengan heart rate-nya 130 kali per menit. Dari auskultasi jantung tidak didapatkan kelainan dan didapatkan rongki ya, rongki di basal ya, rongki basal halus di basal. Nah, ini kata kuncinya sesak nafas dan ada rongki. Jadi kita bisa mendapatkan gambaran kira-kira ini kasus apa. Lalu berikut EKG-nya. Nah, ini EKG-nya saya berikan beberapa detik ya untuk kita lihat sama-sama ada apa di EKG dari pasien ini ya. Kita lihat cukup jelas ya gambarnya, mudah-mudahan terlihat jelas di layar masing-masing teman sejawat. Oke, sekarang kita lihat. Jadi bagaimana interpretasi EKG ini? Sinus takikardi dengan QRS rate-nya sekitar 140 kali per menit. Aksisnya normal, P-wave-nya normal, kita bisa lihat. Lalu PR intervalnya di bawah 0,22, jadi PR intervalnya kita masih kategorikan normal, dan QRS durasinya lebar, ya. QRS durasinya sempit, ya, kurang dari 0,12 milisecond. Dan di sini kita bisa dapatkan kelainannya adalah ada gelombang Q dengan ST elevasi di V1 sampai V3, ya.
V4 juga sebenarnya bagian dari SE elevasinya bisa kita lihat. Lalu AVL V4 sampai V6. Nah, ini apa? Ini khas adalah akut ekstensif anterior STEMI ya, STEMI yang akut STEMI ekstensif anterior. Kalau kita lihat onsetnya tadi 5 jam. Lalu bagaimana terapi yang yang paling baik untuk kasus ini tentunya adalah primary PCI bila pada center-center yang mendukung. Kalau pada center-center yang belum ada fasilitas kateterisasi, karena ini onsetnya masih di bawah 6 jam, tapi sebenarnya sudah lewat 3 jam, kita masih bisa mempertimbangkan fibrinolitik dan rujuk ke fasilitas yang ada PCI. Oke. Berikut kasus pertama. Lalu kita berangkat ke kasus kedua. Lelaki 50 tahun dengan ini kata kuncinya cukup jelas ya. Chest pain ya, 4 jam sebelum masuk ke rumah sakit. Dengan faktor risiko diabetes ya, faktor risiko penyakit jantung koroner yang cukup jelas. Saat datang blood pressure-nya 86/50 rendah ya. Dengan heart rate-nya juga lambat 50 kali per menit dan ekstremitasnya itu dingin. Nah, jadi kita mungkin bisa mempertimbangkan oh mungkin sudah mulai terdapat tanda-tanda shock ya. Lalu kita lihat EKG-nya. Nah, seperti ini. Kita lihat pelan-pelan dari lead 1 2 3 AVR, AVL, AVF cukup jelas sepertinya dan V1 sampai V6. Oke, sudah kita lihat sama-sama, cukup jelas ya. Di sini kita lihat adanya, pertama yang pasti ya, AV block derajat 3 nih Anda lihat, kalau bisa di zoom atau Anda melihat lebih jelas bahwa di sini gelombang P-nya dia berjalan sendiri-sendiri ya, dia berjalan sendiri-sendiri, gelombang P-nya tidak selaras dengan kompleks QRS-nya ya. Jadi kalau Anda lihat nanti bisa di zoom mungkin di layar Anda. Jadi ini apa? Ini adalah ini adalah STEMI inferior ya, STEMI inferior. Apa yang berikutnya bila kita mendapatkan gambaran EKG seperti ini, kita buat gambaran EKG untuk lead posterior dan lead kanan, yaitu V7, V8, V9, dan V3R, V4R. Kenapa penting? Karena pada STEMI inferior kita harus melihat apakah ada keterlibatan daerah posterior ataupun daerah ventrikel kanan. Di sini bisa kita lihat dari V3R, V4R, ini Anda lihat yang ada tulisannya V3R, V4R, dia tidak ada ST elevasi ya, jadi bagus. Sementara di lead posteriornya ternyata ada ST elevasi juga. Jadi ini adalah STEMI inferior posterior. Jadi kalau kita menemukan STEMI inferior, kita harus selalu memastikan kita harus selalu melakukan perekaman di lead posterior dan lead kanan, lead ventricle kanan V3R, V4R untuk memastikan ada keterlibatan daerah situ atau tidak. Dan juga kenapa? Karena kenapa bisa begitu? Karena pada infark inferior itu pembuluh darah jantung koroner yang sering mengalami lesinya ya, lesi utamanya itu adalah di RCA atau pembuluh darah koroner kanan ya, cabang kanan. Dan seperti kita ketahui sirkulasi koroner kita 80% itu domain kanan ya, alias dominasinya di kanan ya oleh RCA. Nah, kalau lesinya yang mengalami lesi itu RCA, kadang-kadang dia luas sampai dinding posterior ataupun ke ventrikel kanan. Sehingga kita bisa lihat pada kasus ini itu disertai dengan shock kardiogenik karena di situ keterlibatan misalnya ada keterlibatan daerah posterior atau daerah ventrikel kanan itu sering sekali disertai dengan shock kardiogenik. Lalu kita lihat yang berikutnya.
Ya, berikutnya adalah perempuan usia 56 tahun. Datang dengan chest pain 8 jam sebelum masuk rumah sakit dan ini episode pertama. Dengan faktor risiko hipertensi, tekanan darah saat datang 140/90, heart rate-nya 80 kali per menit. Dari pemeriksaan fisik tidak ada kelainan yang berarti, ya. Oke, berikut kita lihat EKG-nya. Kita lihat sama-sama EKG-nya, kita lihat komponennya satu persatu, gelombang P, PR interval, kompleks QRS, segmen ST terutama bila kita menduga klinisnya adalah ke arah sindroma koroner akut, dan akhirnya gelombang T. Oke, sudah kita lihat. Kita lihat interpretasi EKG kita. Jadi irama sinus ya dengan QRS rate-nya 75 kali per menit, aksis QRS-nya normal, gelombang P normal, PR interval masih normal, QRS durasi normal, tapi kita dapatkan sedikit kelainan adalah T inverted atau inversi dari gelombang T di lead inferior ya, di lead 2, 3 dan AVF. Jadi kalau kita gabungkan klinis dan EKG, jadi angina yang khas, episode pertama kali faktor risiko hipertensi, kita bisa memikirkan diagnosa unstable angina pectoris atau suatu enstemi. Dan nanti pemeriksaan ini ditunjang dengan laboratorium atau pemeriksaan troponin enzim jantung. Ya. Kasus berikutnya. Kasus berikutnya adalah lelaki 42 tahun dengan chest pain 4 jam sebelum masuk rumah sakit, faktor risikonya smoker, tekanan darah saat datang 130/100 dengan heart rate 110 kali per menit. Pemeriksaan fisik tidak ada yang berarti. Kita lihat EKG-nya, oke, bisa kita lihat. Iya. Oke, sudah dilihat? Ya. Jadi kita lihat interpretasi EKG-nya. Irama sinus dengan QRS rate 75 kali per menit, aksisnya normal, P-wave-nya normal, PR interval normal, QRS duration normal, dan di sini kita ada lihat ST elevasi ya di AVR dan di V1, tetapi tidak ada pasangan lead-nya. Nah, sementara kita lihat ada ST depresi di V3 sampai V6. Nah, ini adalah suatu kasus unstable angina pectoris atau non-STEMI juga, tergantung dari hasil laboratorium. Oke. Jadi banyak variasinya. Nah, berikutnya perempuan usia 60 tahun. Datang dengan sesak nafas 5 jam sebelum masuk rumah sakit. Dia sudah kita ketahui punya riwayat pemasangan ring di tahun 2015 ya. 5 tahun yang lalu. Faktor risikonya adanya family history. Saat datang tensinya 110/85 dengan heart rate 80 kali per menit, dan dari pemeriksaan fisik kita temukan rongki basah di basal paru, rongki basah halus. Oke. Berikut kita lihat EKG-nya. Saya rasa mungkin mudah dikenali ya. Oke, sudah kita lihat. Kita lihat sama-sama interpretasi EKG-nya. Irama sinus dengan rate 90 kali per menit, aksisnya masih normal. Nah, lalu di sini kita lihat adanya gelombang Q dan ST elevasi di banyak lead, di V1 sampai V6, lalu lead inferior, lead 2, 3 AVF, dan adanya gambaran RBBB di V1, V2. Ya. Ini adalah suatu kasus STEMI yang luas anterior dan inferior. Ya, di sini yang bisa dikenali adalah ST elevasi dan sampai disertai gambaran RBBB. Oke. Lalu berikutnya kita beranjak ke kasus berikutnya lagi. Wanita usia 54 tahun. Nah, ini keluhan klinisnya adalah nyeri ulu hati.
nyeri ulu hati 4 jam sebelum masuk rumah sakit. Seringkali kita juga menyangka kadang-kadang ini adalah bagian dari dispepsia. Datang dengan tensi 160/100 dengan heart rate 75 kali per menit. Dari pemeriksaan fisik tidak ada yang tidak ditemukan kelainan yang berarti. Kita lihat EKG-nya. Oke, sudah dilihat EKG-nya. Iya. Oke, sama-sama kita lihat. Nah, interpretasinya adalah irama jantung teratur. QRS rate-nya 60 kali per menit, QRS aksisnya normal, P-wave normal, PR intervalnya normal, QRS durasinya normal. Dan di sini ada kelainan kita temukan adalah, betul sekali, adalah ST elevasi di 2, 3, dan AVF, dan V5 dan V6 ya. Di lead 1 dan di lead 1 sedikit ST elevasi ya, bisa kita lihat juga. Nah, apakah ini? Ini adalah STEMI inferolateral. Ya, melibatkan dinding inferior dan dinding lateral dari ventrikel kiri. Jadi kasus-kasus ACS, STEMI terutama itu yang paling sering kita dapatkan pada kegawat daruratan sehari-hari ya, yang dimana EKG-nya kita sering menemukan seperti itu. Lalu berikutnya ada lagi pria 42 tahun dengan chest pain 6 jam sebelum masuk rumah sakit. Tetapi sebenarnya dari anamnesa sejak 1 tahun terakhir dia sudah sering merasakan angina saat aktivitas ya, berjalan 100 meter dan bisa hilang dengan istirahat. Tensinya 140/80, heart rate-nya 70 kali per menit. Pada pemeriksaan fisik masih dalam batas normal. Di sini kita lihat, ya. Berikut adalah EKG-nya. Kita lihat sama-sama. Oke. Ya, kita lihat interpretasinya. Irama sinus, rate-nya 68 kali per menit, aksis QRS-nya masih normal, P-wave-nya normal, PR interval normal, QRS durasi masih normal, dan kita dapatkan T bifasik di V1 sampai V3 ya. Jadi Anda lihat di V1 sampai V3 gelombang T-nya bifasik ya. Jadi ada komponen positif dan komponen negatifnya. Lalu adanya T inverted di V3 dan di lead 3 dan V4. Nah, ini adalah hampir sama seperti tadi, ini adalah uap atau enstemi. Tetapi di sini ada gambaran yang khas, ini dinamakan Whelan syndrome. Nah, Whelan syndrome itu apa? Sebenarnya apa pentingnya? Whelan syndrome itu menandakan ada lesi yang kritikal alias stenosis yang cukup sempit di LAD dan biasanya di pangkal. Jadi kenapa dia cukup penting? Karena itu pembuluh darah yang cukup besar dan cakupan area miokardnya cukup luas dan seringnya nanti dia bisa menimbulkan komplikasi berupa VT ya, aritmia VT. Ya. Oke. Berikutnya adalah lelaki 62 tahun ya, dengan chest pain yang khas menjalar ke rahang 3 jam sebelum masuk ke rumah sakit. Sebenarnya chest pain ini sering dirasa kalau setelah aktivitas mandi atau berjalan, dan dia sudah punya riwayat PCI 1 tahun dari 1 tahun sebelumnya. Tensi 120/100, nadinya 80, pemeriksaan fisik dalam batas normal. Di sini kita lihat EKG-nya. Oke, kita lihat interpretasinya sama-sama. Irama sinus, rate 68 kali per menit, aksisnya left axis deviation ya. Di sini Anda lihat di AVF dia negatif dan di lead 1 dia positif, itu adalah left axis deviation.
P wave-nya normal, PR intervalnya 0,2 normal, QRS duration-nya normal, tapi kita lihat di sini adalah adanya T inverted di 1 AVL dan V1 sampai V6 ya. Jadi cukup banyak lokasi T inverted. Di sini adalah suatu unstable angina atau NSTEMI klinisnya, dan kita dapatkan gambaran juga Whelan syndrome. Nah, tadi seperti saya bilang, dia berlanjut menjadi adanya non-sustained VT ya, ini non-sustained VT, sehingga pada kasus seperti ini kita perlu intervensi yang cepat ya. Oke. Ya, berikutnya adalah kadang-kadang kita menemukan kasus-kasus non kardiak tapi kita mendapatkan kelainan di EKG-nya ya, kegawat daruratan yang non kardiak tapi kita mendapatkan kelainan di EKG. Nah, ini juga penting ya sebagai panduan. Jadi kita lihat soal cerita berikut. Seorang 60 tahun dengan sesak nafas datang ke IGD dengan udem paru ya. Setelah dia ini pasien ini adalah pasien dengan hemodialisa rutin, tetapi dia sudah beberapa kali sesi hemodialisa dia melewatinya. Nah, jadi dia datang dengan presentasi udem paru. Nah, setelah dilakukan EKG di IGD, heart rate-nya turun sekali sampai di bawah 10 kali per menit, ya, dan tidak adanya nadi tidak dapat dipalpasi sehingga dilakukan CPR. EKG-nya bagaimana? Nah, ini EKG-nya sebelum dia terjadi arrest. Nih, apa yang kita lihat di sini ya, coba kita lihat sama-sama. Oke. Sudah ya, kita lihat di sini irama jantung yang sangat lambat ya. Di sini Anda lihat bradikardi hebat ya dengan heart rate-nya kurang lebih 30 kali per menit. Lalu adakah gelombang P? Di sini seolah-olah tidak tampak gelombang P. Jadi apakah ini suatu irama junctional atau suatu escape rhythm? Tapi ternyata tidak. Jadi gelombang P-nya sebenarnya flattening ya. Masih bisa kita lihat di terutama di V1 sampai V3 ya. Di situ bisa kita lihat ada gelombang P kecil merata ya, landai. Nah, lalu yang berikutnya adalah PR intervalnya yang prolong, memanjang PR intervalnya tetapi konstan ya. Jadi bukan AV block derajat 2 ataupun derajat 3. Jadi AV block derajat 1. Sementara QRS-nya udah mulai agak lebar ya. Di situ Anda lihat bisa dilihat QRS-nya agak lebar, dan ini yang juga kata kuncinya. Gelombang T yang tinggi ya di V2 sampai V5 dan simetris. Itu sering kita dapatkan pada kasus ini. Nah, kira-kira ini kasus apa ya? Oke, ternyata pada pasien ini adalah hiperkalemia berat dengan kalium 7,9 ya. Jadi kalau pada hiperkalemi itu terutama T tinggi ya, gelombang T tinggi tol T ya, di lead V1 sampai V2 bisa kita V1 sampai V6 bisa kita dapatkan seperti itu. Gitu. Nah, lalu kasus berikutnya. Seseorang 30 tahun dengan mengantuk. Nah, dengan mengantuk saja. Kasusnya seperti itu saja. Lalu kita kita lakukan perekaman EKG. Didapatkan gambaran EKG seperti ini. Coba kita lihat sama-sama sejenak. Apa yang bisa kita dapatkan dari sini? Oke, kita lihat interpretasinya. Jadi ini sebenarnya ini takikardi. Nah, gelombang P-nya mana? Gelombang P-nya tidak bisa terlihat kalau di sini ya. Memang kemungkinan ini sinus takikardi saja dengan gelombang P-nya itu mepet di gelombang T irama yang sebelumnya ya. Nah, terus QRS kompleksnya agak lebar ya. Jadi di situ bisa dilihat 120 milisecond atau 0,12 second atau sekitar 3 kotak kecil. Dan juga ada satu pola lagi,
R aksen ya, delete AVR. Nih Anda lihat delete AVR ada R aksen ya. Dan juga sebenarnya ada satu lagi kalau kita hitung ya, itu QRS interval QT-nya itu memanjang. Jadi prolong QT ya, interval QT-nya memanjang. Nilai normalnya berapa sih? Itu di atas 450 ya yang dibilang memanjang. Nah, ini kasus apa sih? Ternyata ini poisoning suatu tricyclic antidepresan atau sodium channel blocking agent yang lain. Nah, ini kenapa kita masukkan cukup penting korelasinya sekarang. Jadi agen-agen seperti tricyclic antidepresan yang paling sering ya, atau cocaine, atau quinidine, propionamide, flecainide. Nah, yang juga mau saya highlight adalah quinine based antimalarial atau chloroquine ya, chloroquine. Ada propanolol juga. Nah, kenapa chloroquine? Karena belakangan ini chloroquine digunakan pada pasien-pasien pengobatan pasien-pasien COVID ya. Apa yang bisa diwaspadai dari pemberian chloroquine? Tentunya karena itu aritmogenik ya. Pada beberapa kasus dia bisa menimbulkan aritmia walaupun tidak semua. Nah, yang harus kita perhatikan pada pasien-pasien yang diberikan chloroquine adanya pemanjangan QT atau prolong QT yang bisa menyebabkan aritmia. Nah, sehingga kita harus memantau dosis pemberian chloroquine-nya, cara pemberiannya, begitu. Jadi itu pentingnya pemantauan EKG pada zaman COVID ini yang mendapatkan pasien-pasien COVID yang mendapatkan terapi chloroquine. Oke. Lalu berikutnya, seorang usia 80 tahun dengan mual muntah saja. Nah, mual muntah saja banyak ya, artinya banyak. Nah, tetapi ini usia lanjut mual muntah, saya bilang ini bukan dispepsia ya, ini sebagai untuk mempersempit diagnosa bandingnya ya, untuk mempersempit diagnosa bandingnya. Lalu berikutnya kita lihat EKG-nya ya, ini EKG-nya. Oke, sudah bisa dilihat EKG-nya. Agak berbeda dari yang EKG tadi yang sudah kita lihat ya. Kita lihat baik-baik. Oke, ya sekarang kita sama-sama kita lihat interpretasinya. Nah, di sini ada atrial takikardi ya dengan P-wave-nya reguler, tetapi bentuknya itu berbeda-beda ya. Jadi itu bukan berasal dari S anode. Nah, dengan iramanya 160 per menit. Nah, banyak gelombang P-nya itu tertanam atau tersembunyi di gelombang T. Lalu adanya high grade AV block, jadi ada konduksi 4:1 antara P dan QRS kompleks dengan QRS rate-nya antara 40 kali per menit. Adanya di sini kita bisa lihat ventricular bigemini. Ventricular bigemini artinya satu gelombang normal diselingi satu gelombang ekstrasistol, ventricle ekstrasistol. Jadi bigemini ya. Lalu dari ininya kita bisa lihat ada alternating LBBB dan RBBB morfologi ya. Di situ Anda lihat ada RSR aksen di V1, itu yang gambaran RBBB, tapi ada juga gambaran morfologi LBBB di V6 atau di dominan S-wave di V1, Anda bisa lihat juga. Jadi alternating LBBB dan RBBB morfologi. Ini memang tidak terlalu khas, tapi ini kadang sering kita jumpai di kasus-kasus yang kita jumpai di IGD. Jadi kasus apakah ini? Ternyata ini adalah intoksikasi digoksin. Nah, ini seringkali kita jumpai pada orang tua, ya, pada orang usia lanjut, terutama pada gangguan ginjal yang mendapatkan obat rutin digoksin. Nah, ini kita harus hati-hati. Ya, kata kunci lain yang tidak ada di gambaran EKG ini adalah adanya ST depresi yang scooping, ya, scooping seperti sendok itu adalah salah satu contoh intoksikasi digoksin juga. Nah, tapi kadang-kadang kita bisa mendapatkan yang seperti ini. Ini adalah tanda-tanda yang detail juga yang bisa kita dapatkan pada intoksikasi digoksin. Oke, berikutnya pasien usia lanjut juga 75 tahun dengan chest pain tapi atipikal.
ya, chest pain atipikal, kita lihat EKG-nya seperti ini. Nah, boleh dilihat, mungkin sekilas seperti normal ya, tapi coba dilihat baik-baik. Oke, baik rekan sejawat, kita sudah lihat sama-sama EKG-nya. Nah, kita sama-sama lihat interpretasinya. Ini adalah sinus takikardi, tentunya ya, irama jantungnya cepat 120 kali per menit. Dan di sini kita bisa lihat low QRS voltage, jadi amplitudonya kecil-kecil, ya, amplitudenya sebagian besar kecil-kecil. Dan di sini kita lihat adanya istilah electrical alternance. Electrical alternance itu adalah amplitudo QRS-nya yang bergantian antara tinggi dan pendek. Jadi voltage-nya itu bisa dilihat bervariasi ya, antara tinggi pendek tinggi pendek tinggi pendek. Nah, itu electrical alternance. Mungkin saat Anda melihat istilah electrical alternance, Anda sudah bisa memikirkan ini kasus apa ya. Jadi ini adalah suatu tamponade perikardium ya, suatu tamponade ya. Nah, kenapa tamponade? Karena kalau tamponade itu adanya efusi perikard yang masif ya, dan itu membuat jantungnya swinging heart. Jadi dia saat berkontraksi dia seperti berayun. Makanya dia QRS-nya menjadi seperti itu ya, gambarannya electrical alternance gitu, swinging heart. Oke, berikutnya seorang muda, dewasa muda 25 tahun dengan kolaps dan tampak sangat sakit ya, tampak sangat sakit. Nah, kesadarannya menurun ya. Jadi ada gangguan kesadaran lah gitu. Kita lihat EKG-nya seperti ini. Nah, ada gambar yang cukup khas ya. Kalau tadi kita bicara perubahan ST elevasi, perubahan segmen ST elevasi, ST depresi, adanya T inverted itu khas kita dapatkan pada kasus-kasus sindroma koroner akut ya, STEMI, NSTEMI, unstable angina. Nah, tapi ada juga hal-hal lain yang non kardiak memberikan gambaran seperti ini ya. Kita lihat sama-sama ya, kelainan apa saja yang didapatkan pada EKG ini. Oke. Kita lihat di sini adanya T-wave inverted yang dalam ya, atau di sini dibilang giant T-wave inversion ya, hampir di semua lead ya. Lalu interval QT-nya memanjang atau prolong QT ya. Prolong QT kalau dihitung di sini lebih dari sekitar 600-an ya. Jadi lebih dari 450, 600-an. Nah, memang kita kalau EKG itu sebagai penunjang diagnosa klinis kita ya, tentunya kita tetap berpegang pada anamnesa, pemeriksaan fisik dan lain-lain. Nah, EKG ini sebagai penunjang. Nah, di sini kita lihat tadi kasusnya ya, datang dengan kolaps ya, tidak sadar ya, tampak sangat sakit berat, tampak sakit berat. Nah, di sini kita lihat EKG-nya seperti ini. Jadi ada apa ini? Ternyata ini adalah intracranial hemorrhage ya, atau subarachnoid hemorrhage atau stroke hemorrhage. Nah, jadi gambaran seperti ini adalah gambaran EKG yang bisa kita jumpai pada peningkatan tekanan intrakranial atau peningkatan. Jadi belum tentu ada kelainan di jantung. Kadang-kadang kita takut gitu ada suatu ACS. Nah, ini yang seringkali misleading ya. Kita dapatkan gambaran EKG seperti ini, pasiennya penurunan kesadaran, karena kita takut ini adalah suatu ACS, kita berikan loading pengencer darah antiplatelet, aspilet, clopidogrel, kita berikan loading sementara, taunya ini adalah suatu kasus stroke hemorrhagic. Nah, ini akan bisa memperburuk keadaan. Jadi kita harus selalu korelasikan klinis dan EKG. Tidak semua perubahan segmen ST elevasi, terutama ya ST elevasi atau T inverted itu menandakan sindroma koroner akut. Kita harus tetap berpegang pada klinis. Begitu ya, ini salah satu contohnya. Lalu berikutnya, usia 40 tahun dengan sinkop ya, atau pingsan. Nah, ini cukup menarik ya. Kita lihat gambaran EKG-nya rekan-rekan sekalian.
Oke. Mungkin ada yang bisa, mungkin sebagian ada yang bisa, oh saya tahu nih ini apa, atau oh saya pernah melihat tapi ini apa ya, atau ini apa nih tidak ditemukan apa-apa ya yang abnormal gitu. Jadi klinisnya adalah seorang usia 40 tahun dengan sinkop atau pingsan. Ya, kita lihat interpretasi EKG-nya. Jadi di sini kita bisa lihat ada gambaran seperti RBBB ya di V1 dan V2 ya, seperti RBBB, dan di sini kita bisa lihat adanya ST elevasi di J point ya. J point itu setelah 0,04 mili setelah gelombang S. Nah, di sini ST elevasinya lebih dari 2 mili dengan bentuknya cove ya, dengan bentuk cove itu. Jadi dia mengarah turun ke bawah, itu artinya cove itu ya. Jadi diagonally downwards from the J point with a slight upward convexity best appreciated in V2. Nah, di V2. Jadi bisa dilihat di V1 V2 diringi dengan T inverted. Nih Anda lihat, fokus kita lihat ke V1 V2. Coba Anda lihat ya. V1 V2 gambarannya seperti itu. Ada ST elevasi tapi bentuknya cove ya. Dan adanya sloping ya dari J point. Nah, ini cukup khas. Kenapa? Karena kita makin kesini makin sering menemukan ini. Apa ini? Ini adalah sindrom Brugada. Ya, sindrom Brugada ini seringkali miss pada medical check up, pada pemeriksaan EKG, kadang suka terlewat, apalagi pasiennya tidak ada gejala, dibilang diinterpretasi sebagai EKG normal. Tapi sebenarnya sindrom Brugada ini memiliki makna klinis yang cukup besar. Makna klinis yang cukup besar. Brugada ada 3 tipe 1, tipe 2, tipe 3, tetapi saya tidak menyajikan ketiga-tiganya. Kenapa Brugada ini penting? Karena dia bisa menyebabkan irama jantung, gangguan irama jantung berupa VT ya, berupa VT yang dicetuskan oleh stres fisik atau stres psikis. Jadi itu harus kita harus hati-hati. Berikutnya usia 30 tahun dengan palpitasi. Ya, palpitasi saja. Nah, ini juga ini terakhir nih, EKG terakhir, ini jarang ditemui tapi ini penting juga ya. 30 tahun dengan palpitasi, kita lihat EKG-nya. Oke. Kita lihat. Baik, ya, agak ini ya, ada beberapa hal yang langsung bisa kita temukan. Nanti mungkin ada hal yang kita miss. Jadi pertama kita lihat interpretasinya. Ini right axis deviation ya, negatif di lead 1 dan positif di lead AVF. Lalu ada dominan airwave di V1 ya, di mana harusnya normalnya V1 tidak gelombang R-nya tidak dominan. Lalu adanya T inversi ya, T inversi di lead inferior 23 AVF dan di seluruh lead anterior V1 sampai V6 ya. Lalu adanya slurred ya, adanya pelebaran yang pelebaran yang tidak khas ya, pelebaran yang samar-samar atau slurred di QRS kompleks di V1 sampai V3. Dan ini yang jarang dilihat adalah ada small blip ya, di setiap QRS ada seperti takik ya, seperti takik. Pertama Anda bisa lihat di V1 dan di lead inferior nih di 23 AVF Anda lihat setelah QRS. Nah, Anda lihat nih ya, itu di 23 AVF dan di lead V1 itu dinamakan epsilon wave ya. Kalau tadi ada delta wave di sindrom WPW, kalau ini epsilon wave. Nah, ini apa? Ini adalah ARVD atau arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy. Jadi ini kelainan klinis yang cukup penting. Kenapa? Karena dia bisa menimbulkan aritmia yang maligna seperti ini. Ini adalah EKG pasien sesaat setelah
di rekam jantung yang tadi, setelah EKG tadi dia berubah menjadi seperti ini. Oke, tadi adalah contoh-contoh EKG pada kasus-kasus kegawat daruratan yang sering kita temui di lapangan. Jadi pesan saya adalah tetap kita korelasikan dengan klinis ya, bukan hanya membaca EKG-nya saja. EKG tetap penting sebagai penunjang karena itu bisa cepat kita lakukan dan bisa memberikan informasi yang banyak dan tepat. Sehingga kita perlu sering-sering berlatih membaca EKG. Terima kasih. Sekarang saya persilahkan untuk sesi tanya jawab. Baik dokter, baik seluruh teman sejawat, tadi kita sudah mendengarkan paparan secara singkat tapi cukup sangat ilmunya update ya, apalagi semua tentang kasus-kasus langsung. Kita buka aja langsung sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan bisa lewat room chat atau tanya langsung. Mungkin ada satu dokter? Ya, oke, silakan. Dari Gozali Mukti, dia menanyakan apakah AV block first, second, and third dapat dibedakan pada gejalanya yang dirasakan? Sebentar ya, dari mana? Dari Gozali Mukti. Oh ini, ya Gozali Mukti. Apakah AV block first, second, dan third dapat dibedakan pada gejalanya yang dirasakan? Terima kasih. Oke, jadi tadi sempat sedikit saya sampaikan bahwa first degree, second degree, third degree tentunya seperti namanya itu menggambarkan derajat keparahannya atau severitasnya ya. Jadi baik dari secara morfologinya atau dari kelainan konduksinya sendiri dan berkorelasi dengan klinisnya. Jadi sebagian besar AV block derajat 1 itu tidak menimbulkan gejala apa-apa, tidak menimbulkan keluhan, tidak menimbulkan gangguan pada hemodinamik. Jadi tidak ada simptom dan signs. Dan kadang-kadang bisa kita jumpai pada individu sehat juga dan sering juga tidak perlu diapa-apakan ya. Nah, bila kita sudah mulai beranjak ke AV block derajat 2 atau 3 itu terutama derajat 2 yang Mobitz 2 ya, derajat 2 Mobitz 2 dan AV block derajat 3 atau total AV block itu kita bilang high degree AV block karena hampir pasti itu menimbulkan symptoms atau gejala, walaupun kadang-kadang kita juga bisa menemukan pasien yang asimptomatik pada high degree AV block. Nah, tetapi gejala yang sering kita temukan itu biasanya berkaitan dengan apa? Dengan hemodinamik. Jadi kalau pada AV block yang paling pertama imbas yang muncul adalah bradikardi. Ya, bradikardi itu kalau dia simptomatik biasanya akan menjadi hipotensi pertama, yang kedua gangguan sirkulasi akral dingin, penurunan kesadaran, atau bisa menjadi berupa chest pain atau sesak, seperti itu, atau sampai sinkop. Nah, kalau hal-hal yang seperti itu harus dilakukan penanganan ya, penanganan dengan cepat. Nah, itu makanya masuk di algoritma bradikardi pada ACLS. Ya, nanti ada topiknya sendiri ya ACLS. Nah, salah satu subtopiknya adalah pada bradikardi. Di situ didapatkan terutama pada AV block high degree ya, derajat 2 ke atas. Gitu. Jadi memang kita menemukan gejala yang khas pada bradikardi ya. Tadi gejala-gejala yang tadi yang saya katakan, kita bisa memikirkan pada EKG-nya mungkin akan ditemukan AV block high degree, seperti itu. Begitu ya, Dr. Gozali ya, Gozali Mukti. Iya. Baik, mungkin para dokter ada yang ingin bertanya langsung? Kita masih ada waktu setengah jam lagi. Ya, saya lihat di sini dari chat juga banyak saat saya menampilkan contoh-contoh EKG tadi banyak yang analisanya sudah sangat baik ya. Salut saya, apresiasi saya terhadap rekan-rekan sejawat sekalian gitu. Mungkin memang ada yang sudah pernah menemukan di prakteknya di lapangannya. Memang kuncinya sih semakin sering kita membaca EKG, kita akan semakin
semakin terbiasa ya, semakin terbiasa, apalagi kalau kita sering ketemu kasusnya. Oke, silahkan bila ada yang ingin bertanya lagi. Tadi cukup banyak ya dok ya, untuk kasus-kasus yang sering kita dapatkan di rumah sakit kita ya dok. Ya. Nah ini ada nih dari Handris Yanitra ya. Siang dok, izin bertanya bagaimana membedakan EKG kasus 1 dengan Brugada sindrom ya maksudnya ya. EKG kasus 1 tuh yang mana ya? Yang gambaran pertama mungkin, karena yang gambaran pertama yang awal itu yang EKG pada kasus STEMI ya. Oke, jadi mungkin itu maksud Anda ya, membedakan ST elevasi pada Brugada sindrom dan pada ST elevasi ya, ST elevasinya pada STEMI maksudnya ya. Jadi memang seperti tadi saya bilang, kita EKG ini untuk menunjang klinis. Jadi tentunya kita lihat klinisnya ya. Nah, seringnya Brugada itu kita temukan pada orang yang asimptomatik. Jadi datang hanya sekedar check up atau hanya ingin mengecek jantungnya, kondisinya baik-baik saja. Ternyata kita bisa menemukan gambaran seperti Brugada sindrom tadi ya, yang ST elevasi di V1, V2 dengan gambaran curve ya, melengkung seperti itu. Sementara kalau pada kasus-kasus ACS tentunya dia datang dengan klinis khas ACS ya, nyeri dada, sesak atau udem paru gitu, dan pada saat dilakukan perekaman EKG itu didapatkan ST elevasi, dan ST elevasinya biasanya memang tinggi. Kalau pada Brugada itu ST elevasinya slide saja, jadi hanya sekedar saja, makanya seringkali kita itu lolos dari screening kalau pada Brugada sindrom. Nah, kalau pada ST elevasi pada STEMI itu biasanya kita udah langsung bisa melihat khas. Dan kalau pada STEMI yang sudah berlangsung onsetnya sudah cukup lama ya, 8 jam ke atas, itu sudah mulai terbentuk gelombang Q gitu ya. Jadi proses evolusi dari EKG pada ST elevasi gitu. Begitu ya Dokter Amel untuk jawaban Pak Handris. Oke dokter. Iya. Ada lagi mungkin satu pertanyaan lagi sebelum kesimpulan. Ada dokter dari Dokter Wijaya. Apakah semua kasus VAS sebaiknya dirujuk? Terima kasih dok. Iya. Oke. Untuk VES itu artinya ventricular extrasystole ya. Ventricular extrasystole itu dia tergantung, kita lihat dulu pada kondisi klinis yang bagaimana ya. Kalau pada pasien yang asimptomatik dan kita lihat dari EKG-nya, kalau ternyata dia infrequent atau jarang munculnya, itu tidak perlu diapa-apakan, karena seringnya penyebabnya justru ekstrakardiak, bahkan psikis pun bisa menimbulkan seperti itu, under stress, kurang istirahat, dan lain-lain. Tapi kalau dia frequent, kita ada lihat faktor-faktor risiko yang mendukung atau dia adanya gejala, nah itu sebaiknya kita kirim untuk kita rujuk untuk kita selidiki lebih lanjut. Ada apa yang mendasari adanya VS frequent? Apakah ekstrakardiak atau ada keterlibatan kardiak pada kasus VS frequent tersebut? Ya, terutama kalau memberikan gejala ya. Apalagi kalau misalnya menjadi non-sustain VT. Nah, itu VS yang terjadi berurutan, couplet, triplet, lalu berurutan non-sustain VT. Nah, itu kita harus rujuk ya untuk kita explore lebih lanjut. Begitu ya untuk Dokter Wijaya. Dok, ada lagi nih pertanyaan dari Dokter Caroline. Dok, mau tanya beda SVT abransi dengan VT. Boleh dijelaskan, Dokter? SVT abransi dengan VT. Ya, kalau ini secara klinis memang kadang-kadang kita agak sulit membedakannya, tapi ada beberapa kata kuncinya yang paling gampang untuk dikenali oleh rekan-rekan sejawat itu adanya disosiasi AV ya. Kalau adanya disosiasi AV, jadi gelombang P dan QRS-nya sudah tidak
tidak ada ininya lagi, tidak ada hubungannya lagi, itu adalah VT, gampangnya seperti itu. Dan rate-nya juga lebih cepat, terus durasi QRS-nya juga lebih lebar. Terus kalau yang SVT biasanya dia monomorfik ya, lebih monomorfik, dan kadang-kadang bisa dilihat gelombang P kalau pada SVT yang abransi. Cuman memang itu ada kriteria-kriteria yang agak detailnya. Cuman yang paling gampang untuk membedakan SVT abrans dengan VT itu adanya disosiasi AV. Begitu ya, Dokter Caroline ya. Gitu biasanya, dan lebih sering kalau VT itu lebih sering disertai hemodinamik yang tidak stabil ya, dibanding yang SVT abrans. Oke, itu dokter untuk jawaban untuk Dokter Caroline ya, Dokter Amel. Oke, dokter, satu pertanyaan lagi dari Dokter Gias. Ini mungkin ke tata laksana ya, Dok. Dok, mohon izin bertanya untuk kasus 2 dengan STEMI inferior posterior dengan hipotensi. Bagaimana tata laksananya? Kapan ISDN atau morfin bisa digunakan pada pasien, Dok? Terima kasih. Oke. Gias Ulinma ya. Dok, mohon izin untuk kasus dengan STEMI inferior posterior dengan hipotensi. Bagaimana tata laksananya? Kapan ISDN atau morfin bisa digunakan pada pasien, Dok? Jadi kalau kita misalnya kita bekerja di center yang fasilitasnya cukup memadai, atau kita bekerja di center yang perifer, itu akan membedakan ya. Jadi kalau kita sudah mendapatkan STEMI, terutama inferior posterior yang contoh kasus tadi, tetapi disertai dengan hemodinamik yang tidak stabil ya, hemodinamik yang tidak stabil, misalnya seringnya sudah mulai ada tanda-tanda shock, hipotensi, akral dingin, ya tandanya sudah ada gangguan kontraktilitas akibat dari STEMI itu. Bisa juga terjadi pada STEMI anterior misalnya. Nah, tetapi kalau kita kita mendapatkan STEMI dengan hipotensi lah, baik udah ada tanda shock atau tidak, gitu. Kalau hipotensi, kita mau memberikan nitrat itu harus hati-hati sebagai anti anginanya. Kita harus hati-hati karena nitrat itu yang seperti yang kita ketahui vasodilator yang mempunyai efek hipotensi juga. Jadi itu bisa menurunkan tensi lebih jauh lagi ya. Kita harus berhati-hati. Nah, dalam hal ini morfin bisa kita jadikan pilihan sebagai untuk mengatasi anginanya. Ya, untuk mengatasi anginanya kita bisa memberikan morfin tanpa efek hemodinamik yang begitu lebih hebat daripada efek dari yang ditimbulkan oleh nitrat, pemberian nitrat. Itu dari pengalaman didapatkan seperti itu. Kita kalau memberikan morfin pada hipotensi masih cenderung lebih aman, tapi tentunya tetap harus dievaluasi, dimonitoring. Lalu untuk hipotensinya kita bisa melakukan tata laksana. Pertama, misalkan kita jumpai ada keterlibatan ventrikel kanan atau RV infark, kita bisa berikan cairan dulu ya, kita bisa berikan cairan, kita berikan challenge cairan atau kita berikan loading karena untuk meningkatkan kontraktilitas dari ventrikel kanan ya, seperti hukum Frank Starling. Dan juga kemudian kita bisa berikan support agen-agen inotropik, pilihannya misalnya dogutamin ya. Dogutamin itu bisa kita berikan pilihan untuk mendukung hemodinamiknya pada kasus-kasus ACS yang dengan hemodinamik unstable. Nah, tapi jangan dilakukan penundaan untuk tindakan PCI-nya, primary PCI. Begitu ya, Dokter Dia Farah. Dokter Gias. Ya, itu jawaban untuk Dokter Gias. Ada satu lagi nih, Dok. Dari Dokter Dia Farah menanyakan pada pasien ACS dan AV block seperti kasus tadi, berarti tata laksananya seperti apakah, Dok? Di tata laksana AV block dulu kah atau ACS-nya dulu? Ya. Jadi ACS dan AV block itu sering dijumpai bersamaan. AV block sering dijumpai pada kasus-kasus ACS STEMI yang inferior ya, atau yang melibatkan RCA atau pembuluh koroner kanan. Kenapa? Karena dia menyuplai SA node dan AV node ya. Jadi di situ sering terjadi komplikasi berupa AV block.
Nah, terutama kalau AV blocknya high degree dan menimbulkan menimbulkan instabilitas hemodinamik. Jadi di sini kita akan lakukan hampir simultan, ya, hampir simultan. ACS tetap kita tangani seperti loading antiplatelet, lalu bila ada hipotensi kita tangani seperti tadi, dan untuk bradikardinya, dari kita balik lagi ke algoritma ACLS. Jadi kita bisa berikan sulfasatropin, ya. Lalu pilihan berikutnya kita bisa memberikan agen kronotropik, dopamin, ya, dengan dosis titrasi, atau bila tersedia kita bisa lakukan pemasangan alat transcutaneous pacing, ya, transcutaneous pacing sementara. Lalu segera kita lakukan tindakan primary PCI. Nah, pada tindakan primary PCI itu biasanya kita juga akan melakukan tindakan pemasangan temporary pacemaker transvenous, ya, untuk menangani si AV blocknya itu. Cuman kalau pada kasus ACS dengan AV block, penyebab AV blocknya itu adalah si iskemianya, infark atau iskemianya karena lesi di pembuluh darah koroner kanan. Jadi begitu pembuluh darah koroner kanan sudah diatasi, seiring waktu AV blocknya biasanya akan teratasi. Tapi tetap harus di backup dengan temporary pacemaker. Begitu ya, Dokter Dia Farah. Jadi tetap simultan ditanganinya. Begitu. Oke, kayaknya sudah cukup jelas. Terima kasih banyak dokter. Waktu kita juga terbatas. Ini terima kasih atas ilmunya siang ini, Dr. Teguh Istiamuda Perdan, spesialis jantung dan pembuluh darah, dan kepada seluruh peserta webinar yang hadir siang ini dan sudah cukup aktif dalam bertanya dan menjawab. Kami banyak kurangnya, mohon maaf sebelumnya. Dan ada beberapa kesimpulan yang saya buat. Yang pertama adalah kita tahu jantung adalah salah satu organ vital bagi tubuh yang fungsi utamanya itu untuk sirkulasi darah ke seluruh tubuh. Dan melakukan pemeriksaan penunjang EKG. Dalam pemeriksaan penunjang EKG itu, kita harus benar-benar memastikan pemasangan elektroda dengan tepat. Kemudian yang kedua, pentingnya anamnesa yang benar dan baik. Terutama kita harus bisa membedakan atypical chest pain dengan typical chest pain. Lalu pemeriksaan fisik yang benar disertai dengan pemeriksaan penunjang yang tadi adalah EKG. Kita harus bisa mengerti pembacaannya, kelainannya, dan tujuannya itu adalah untuk menentukan terapi yang tepat berikutnya. Dan jangan lupa juga pada pasien yang ACS, terutama stem inferior, jangan lupa juga dimintakan untuk EKG posterior dan kanannya. Terus kita lihat juga onsetnya ACS itu udah berapa lama, udah berapa jam, untuk menentukan apakah ini bisa di primary atau tidak. Lalu pada pasien COVID, kita tahu kalau pemberian Fluoronoron itu kita harus lihat prolonged QT-nya. Jadi perhatikan pada setiap dosisnya. Itu saja dari kami. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh peserta webinar siang ini. Dan jaga kesehatan terus, tetap waspada di masa pandemi COVID ini. Seluruh dokter yang berada di garda depan, dan saya, Dr. Amalia, beserta Dr. Teguh Istiamuda Perdan, spesialis jantung dan pembuluh darah, dan Rumah Sakit Jantung Siloam Diagram Cinere, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali di webinar berikutnya.